WhatsApp semuanya. Nah, Yo. Ini apa Hola, kabar hola. pendit-pendit jadi-jadian? Baik. Wes, dari muka-mukanya ada yang sedang bunga-bunga, ada yang sedang apa namanya? Sedang khawatir gitu, apakah timnya akan lolos atau tidak gitu kan. Dari muka-mukanya ada yang sedang gentar gitu, lagi mulai gentar, apakah sanggup untuk melawat kami? Wes. Uh, Awas ya. Oke, di sini malam ini kita akan membahas mengenai match-match yang udah kejadian kemarin 3 hari. Dari hari Rabu kemarin sampai malam Jumat kemarin cukup seru ya. Match-matchnya. Iya, Ya, kita kejutan akan juga mulai, kan. Cukup seru, cukup seru. ya, kita akan mulai dari pertandingan pertama Chelsea lawan Madrid gitu ya. Ya bisa saya berikan kepada Bapak Tangguh ya. pasti. Oke, Mengenai siap. perspektifnya mengenai Madrid kemarin tuh mainnya gimana tuh kira-kira menurut pandangan Bapak Tangguh? Waduh. Kalau mainnya ya, kalau dari permainannya gitu, dari babak yang pertama ini, Madrid ini sebenarnya gimana ya? Kayak udah tingkat kemenangannya, persentase kemenangannya cuma 30%. Jadi Chelsea udah bakalan menang 70% gitu. Tapi ya soalnya Chelsea itu mainnya gimana ya? Udah dari bertahan bagus, sayap-sayapnya bagus, terus gelandangnya bagus, tapi ya strikernya ini. Nah, Apa sih? terus ya gitulah. Udah apa ya? Ya, Kalau ngomongin Chelsea, strikernya Werner udah nggak usah ditanya masalahnya di mana gitu. iya. Dia salah. Depan gawang udah Courtois one on one sendirian masih nggak gol. Iya. Gila sih. Social Itu distancing lah sama Mariano gol. aja sanggup itu Mariano. Yakin yang sanggup. Hazard mungkin masih bisa ngegolin itu. Iya, masih bisa itu Masih. walaupun kakinya kaca. Nah, Kayak Misugi di Subasa aja. iya. Nah, terus kalau apa ya di babak keduanya ini udah gimana ya? Udah 50-50 lah. Si Madridnya udah mainnya udah nggak bolong-bolong lagi, pertahanannya udah nggak bolong-bolong lagi, Chelsea juga masih sama tapi berkurang temponya. Nah, kalau menurut saya di leg keduanya ini bakalan lebih diunggulin. Kalau menurut saya kan lebih diunggulin Madrid karena banyak pemain Madrid yang cedera ini udah balik kayak Ramos, terus Mendy sama Valverde kan. Nah, karena pas di pertandingan leg pertama tuh ya gelandangnya Madrid, terus Marcelo itu kan udah pada tua ya, udah nggak kuat lah ngejar si Kante gitu. Jadi kan adanya Mendy sama Valverde mungkin bisa apa ya, nambah kecepatannya kan bisa nyimbangin si Kante kan. Terus mungkin kalau sekarang kan apa ya, pertandingan kandang tandang itu nggak terlalu berpengaruh kan, kayak pas pertandingannya apa Bayer versus PSG kan pada menangnya di tandang kan ya. Apa si PSG menang di tandang, terus Bayer menang di tandang juga. Nah ya kalau menurutku sih lebih diunggulin Madrid karena kembalinya Mendy, Valverde, Ramos, sama mungkin gara-gara main di Stamford Bridge ini bisa jadi penyemangat untuk Hazard sama Courtois sih. Paling itu aja. Menurut Tangguh, kans Madrid itu masih lebih besar daripada Chelsea ya, untuk lolos. Iya, mungkin. Kalau analisanya Bang Daris nih mengenai Chelsea dan Madrid nih akan berjalan seperti apa leg kedua? Kalau menurut gua sih di leg kedua sebenarnya ini pertandingan yang susah diprediksi ya, karena waktu pas di leg pertama aja keduanya menurut gua di center back-nya ini benar-benar kokoh banget gitu pertahanannya ya. Kayak Militao, terus Nacho, terus ya dia pasang 3 back gitu kan di sana. Sama juga kayak Chelsea, dan menurut gua kemungkinan besarnya sih menurut gua Real Madrid juga yang akan lolos karena ya dari kualitas pemainnya juga jauh lebih bagus, dan ya mereka udah
udah biasa gitu dengan mengalami tekanan kayak gini tuh, karena ya DNA mereka udah UCL gitu. Gitu aja sih. Iya. Kalau buat yang lain, mungkin ada yang mau nambahin? Gue boleh. Ya, Silakan Pak Anes. pas ya, kayak omongannya Bang Daris juga benar. Kalau masih berujung ke 16 besar atau group stage, itu masih bisa lah Chelsea menang. Cuma kalau udah ngomongin semifinal, pasti kan udah ngomongin mental. Ya, kita tahu sendiri lah Chelsea berapa tahun dia untuk nyampe semifinal lagi itu udah berapa tahun ya. Nah, yang kayak gini nih Madrid mah udah biasa banget. Apalagi dengan pemain-pemain yang masih sama banget. Masih ada Ramos, masih ada Modric, Kroos, Benzema, masih banyak banget. Ya walaupun gue sendiri pasti pengennya Chelsea ya, karena gue fansnya Premier League, gue pengen ada tim Premier League underdog yang bisa masuk final gitu. Tapi let's be real, gue yakin sih ya dari semua pengalaman yang ada dan dari kekonyolan Werner saat ini gitu, daya gendornya pasti berkurang gitu. Daya gendornya berkurang. Suara udah ngakak gitu. Ada Giroud. Mau Giroud kayak mau siapa kayak Penny Abraham aja juga kurang musim ini gitu. Ya, Mungkin kayak Giroud mesti main deh. Soalnya Giroud kan pas lawan Sevilla aja itu dia nge-hat-trick tuh pas 3 kali ngegolin dia. ya Oh, kecuali tiba-tiba Werner bisa membuktikan kayak Vinicius yang abis diketawain tiba-tiba golin 2 tuh lawan Liverpool. Baru. Wah. Kayaknya itu berlaku cuma buat Vinicius. Kenapa? Lawan siapa? Ngegolin 2? Lawan Liverpool. Liverpool. Alisson langsung jadi Karius itu. Boleh. Udah terbiasa lah, kan udah lawan Madrid udah tahun 2018. Iya. Boleh. Tunggu nanti ya, tunggu. Ini nggak sabar nih gue pengen ngedenger pendapatnya Dio nih. Kalau kata gue tuh Chelsea itu masalahnya pasti di finishing terus ya. Maksudnya kan kalau kita megang bola kan ada 3 tahapan gitu kan. Ada bangun serangan, terus bikin peluang tuh kan, create chance. Nah terakhir ini finishing nih. Nah ini masalahnya Chelsea ini di finishing mulu. Terus kalau Werner Werner udah nggak bisa diinin lagi, udah nggak ketolong. Gue lebih mending prefer make si Kai Havertz ya di depan daripada Timo Werner. Iya sih. Paling kalau dia juga bola atas bisa, dan menurut gue finishingnya malah lebih baik daripada Werner gitu. Kalau untuk sekarang ya. Iya sih. Tapi kalau Havertz mainin di striker, Ziyech yang mesti di midfield atau di wingernya gitu. Iya. Tapi kan 3-4-3 kadang suka main 2 striker, 1 striker, terus 3 suka naik maju gitu. Kadang 2 striker, terus 1 striker, jadi ada 2 attacking midfield, suka gitu mereka mainnya. Tapi yang serem nih Kante sih. Kante. Nah, masalahnya Kante itu ngantongin 3 midfieldernya Real Madrid tuh si Kroos, Casemiro sama Kante itu nge-carry loh, nge-carry Chelsea. Itu gila sih, gue nonton kayak ini orang udah di mana-mana. Kroos aja nggak bisa ngapa-ngapain itu. Iya, kan gelandangnya Madrid ini kurang kecepatannya kan kurang ya dari kecepatan. Karena udah kalah tua terus. Iya, makanya adanya Valverde mungkin bisa nyimbangin. Salah mungkin. Kante tuh AMF, CMF, DMF lengkap semua deh. CB Dia lengkap. Di stamina-nya tuh dia enggak banget. Jadi ini sepakat nih ya, kesempatan Madrid buat lolos ke final ini masih lebih besar daripada Chelsea. Iya. Cuma kalau misalnya Chelsea masuk ke final ya, sebenarnya nggak usah masuk final, masuk semifinal aja gue udah ngapresiasi gitu Chelsea masuk semifinal. Karena ya dengan pelatih baru Tuchel, terus masuk ke semifinal itu udah luar biasa sih menurut gue. Kalau sampai menang UCL, wah. Itu udah banget. Di Matteo part 2. Ada di Matteo part 2. Pengen ngulangin masa lalu, masa-masanya di Matteo gitu kan ceritanya. Habis itu dipecat.
Apa gue pecat pelatih aja ya tiap tengah musim ya. Oke, sekarang kita beralih ke match yang lumayan seru ya menurut gue ya kemarin ya. PSG lawan City gitu ya. Kalau menurut gue sih rapih banget sih City mainnya kemarin. Mungkin ada yang mau kasih tambahan juga. Boleh, Vanes? Gue. Oke. Kalau match PSG City ini, wah, gue waktu lihat babak pertamanya, ini PSG calon juara, mantap. Cocok banget gitu. Dari apalagi back-nya ini Marquinhos kan kayak bener-bener nunjukin, wah ini one of the best center back in the world right now gitu. Marquinhos. Paredes juga oke. Gue lihat Keylor Navas juga oke. Menurut gue nih bisa banget nih buat jadi juara. Begitu babak kedua, ya mungkin Pep marah-marah kali ya waktu di ruang ganti gitu. Tadi pakai taktik apa, Pep kan magicnya keren banget. Begitu babak kedua bisa aja semua berubah. Tiba-tiba bisa semua berubah. Walaupun bisa dibilang gol pertama tuh De Bruyne juga nggak nyangka gitu kan. Kalau kita bahas gol pertama tuh De Bruyne, dia crossing begini. Ya, gue yakin dia nggak mungkin niat shooting. Gue yakin tuh dia nggak nyadar itu gol pasti. Iya, sekelar Keylor. Bisa dibilang itu gol jatuh dari langit. Gue yakin dia kaget gitu kayak, lo ini gol gitu kan. Terus lo ini gol. Oh, gol. Ini yang namanya gol. Enggak gitu lah. Enggak apa segitu. Kata-kata Navas, ini yang namanya gol. Tapi gue jujur kaget pas golnya ini ya. Mahrez kan? Mahrez. Iya. Mahrez ini apa tendangan bebas ya? Iya, semua ngira De Bruyne yang bakal ngambil. Masa iya orang ngira Mahrez? Enggak kan? Mahrez. Enggak ada yang Gue kira bakal De Bruyne, soalnya kan De Bruyne udah free kick-nya udah banyak yang masuk di Premier League. Iya. Tetapi itu malos gini kan di antara. Iya, tetap. Iya, gitu. Nah, ya again ini membuktikan kalau Pep tuh bener-bener kelasnya jauh lah di atas kata gue. Mungkin kalau ada yang bisa nyamain sekarang, nggak ada kayak siapa ya? Paling Punchen paling. Kagak. Hansi Flick paling. Hansi Flick baru 1 musim 2 musim pertama sih kayak ya belum bisa dibilang karena dia juga sempat 2 musim lalu bagus. Sih, pembuktian dia belum cukup sih. Iya, Hansi Flick menang apa sih? Menang Bundesliga aja itu ya manage Bayern soalnya. Menurut gue tuh Bayern kayak mereka kan membeli semua player di Bundesliga yang paling bagus dan bisa menang title sering gitu. Kayak ibarat kayak Man City sekarang gitu. Ibarat kayak Man City sekarang gitu loh. Ya paling gitu sih. Iya. Jadi kesimpulannya kans untuk masuk ke final nih besaran siapa? Kalau PSG City, kita ngelihat Pep yang rapih banget mainnya dan udah matang gitu. Kalau PSG sih, ya menurut gue masih cukup individualis dan masih terlalu ngandelin Mbappe sama Neymar. Mbappe kemarin mati, udah nggak ada nyawanya. Udah. Mbappe cedera kan ya? Mbappe nggak ada, main 10 pemain kayaknya PSG. Iya. Itu juga City lebih oke. Dan 1-2 pemain, dia nggak ngandelin 1-2 pemain, itu sih bagusnya. Tapi fun. Tapi kan itu manajernya Pochettino, dia udah pernah lawan sama Pep Guardiola yang pas di UCL itu yang Spurs masuk ke final juga. Nah itu mungkin menurut gue sih bisa 50-50 gitu loh. Iya, atau misalkan bisa penalti ya. Adu penalti lah, gue pengen adu penalti biar seru dah. Cuma kalau ngomong gitu soal Mauricio Pochettino pernah nyingkirin City, ya Pochettino udah berapa kali ditendang-tendang waktu di IPL sama Pep. Iya, itu hoki aja itu di Champions League sama Spurs hoki aja itu. Iya, itu hoki doang. Ada Son, ada Kane, ada Dele Alli itu pas itu. Loren kayak golin waktu itu. Eriksen. Ya, Eriksen betul. Eriksen tuh bagus gak sih sekarang mainnya di Inter? Enggak karena nggak jadi. Iya, jarang main. Jarang.
Tapi di 8 besar semifinal ini nggak ada yang itu ya, nggak ada yang terbantai. Kayak skornya selisih 3-4 gitu. Hmm. Ini ntar bahasnya ntar kalau yang terbantai. Karena nggak ada Barca. Terbantai kan. Gak ada Barca. Kita taruh di belakang kalau yang bantai. Jadi kalau menurut kalian masih 50-50 ini yang bakal lolos antara PSG sama Man City. Ya kalau gue sih 50-50. Gue megang City. Gue PSG City. 60%. 60% gue. PSG. Karena PSG itu jago banget tandangnya gitu. Iya. Oh iya sih. Iya. Ngalahin Udah gitu. ngalahin gitu. Munchen. Jadi ya kalau misalnya dibilang menurut gua PSG juga ada kemungkinan kalau Mbappe ini ya jadi superstarnya sama Neymar dan Di Maria juga. Karena kan kemarin kan dia dikantongin sama dia sama Cancelo juga. Di kanan nggak bisa, dia juga nggak bisa gitu. Jadi si Dias ini nempel terus. Neymar itu sebenarnya di babak pertama dia dikasih space sama center back-nya si City, dia sama John Stones, dan ya jadi dia bisa dribbling apa segala macam. Di babak kedua itu bener-bener di tackle abis-abisan itu si Neymar, jadi dia nggak bisa dribbling lagi, nggak bisa nyiptain momentum lah gitu. Mbappe Jadi intinya hilang. dia Kemarin sih Mbappe gila. hilang. Tapi golnya Marquinhos juga nggak dari open play kan, cuma dari Ya dari counter doang, set pick. corner. Jadi kalau misalnya dibilang sih PSG juga ada kemungkinan Neymar, Mbappe, Maria ini show off lah. Cukup seru berarti ya Ya. pertandingan nanti leg kedua ini ya. City lawan PSG. Karena Duit lawan duit. lihat dari permainan City ya, itu emang kayak gitu mainnya kalau bisa sering nonton ya. Ball position mereka emang kuat gitu, nggak terlalu banyak dribbling, jadi ya passing aja terus gitu. Sampai mereka dapat space ya, baru. Cuman ya end produk passingnya menurut gua kurang aja kemarin. Dan 2 golnya juga ya ada faktor lucknya juga sih. Iya. Man City ini City mirip-mirip mungkin kayak yang Bayern bertahan. nggak sih? Agak. Ya, kalau misalnya Beda. dikasih sistemnya sih hampir sama. Ball possession-nya itu kuat banget. Iya. Nggak Tapi banyak kalau dribbling. misalnya ya dari masalah high pressing sih Munchen lebih gila daripada City. Nah, ya itu salah satu penyebabnya karena PSG di babak pertama terlalu banyak high press. Udah capek lah bos di babak keduanya. Ya, dan masalahnya mereka udah kehilangan 1 orang. Itu harusnya Neymar sama Mbappe juga yang maksudnya ada satunya ikut turun gitu untuk ngebantu defense kan. Itu ada suatu keuntungan juga kalau misalnya mereka dapat bola tinggal kasih bola ke Mbappe. Nah, ini nggak ada, dua-duanya tetap di depan gitu. Jadi menurut gue salah dari Pochettino itu sih. Harusnya ada satu yang ikut turun buat defense. Gitu sih. Itu sih kelemahan PSG kalau menurut gua sih di faktor belakang sih kurang. Ya, Defense-nya sih. Ya. pemain dia tuh kebanyakan nyerang semua nggak sih? Jadi Iya. Sebenarnya kekurangan mereka tuh ada di 2 kiri kanan iya itu doang. bilang mediocre. Sama di tengah. Left back aja yang main kemarin Mitchell Baker loh yang main kata gue. Iya, Siapa pemain dia? muda. Verratti juga udah nggak kayak dulu bos. Iya. Verratti itu dulu underrated banget, bagus. Tapi sekarang gimana ya? Performanya agak kurang. Iya, Itu iya. harusnya dia ngegolin sih di babak kedua. Mm-mm. Jadi kesimpulannya 50-50 ya. Iya. Ya. Tapi gue lebih ngunggulin PSG karena dia di tandang bagus banget gitu mainnya. Tapi kita lihat aja. Siapa tahu City kan ngedrop. Mari kita coba. City bisa bertahan nggak sih dia? Main bertahan? Bisa dong. Bisa. Bisa. City tuh kemarin strikernya pakai siapa? Jesus De Bruyne. apa si De Ya. Bruyne siapa? Bernardo. Last night. Babak pertama Bernardo. Sebenarnya Murni dia. cuman selalu rotasi. Kalau nggak Bernardo, Iya. dan kalau nggak Gundogan gitu aja terus Ya, ditukar-tukar. itu juga membuktikan Gapjis tuh nggak terlalu bagus. Buktinya mereka jarang pakai Gapjis atau Aguero aja udah terlalu tua, men. Butuh striker. Iya, emang. Kayak nggak Gapjes- pakai striker ya? Gapsus emang season ini emang jelek banget. Gila. Beneran mau beli Haaland mereka nih. Nggak akan mungkin. Gila. City udah bagus tanpa striker, udah
Mending gak usah beli striker, lebih mending Hanya kalau dari Dortmund ujung-ujungnya ya tahu udah kemana. gak akan mungkin kalau hal Haaland nih harganya tinggi banget ya katanya. 150. 150-an. sama kayak Mbappe. Hampir sama. Mbappe malah diturunin harganya. Iya. 150 sampai 120. Padahal lebih Bagusan. mending Mbappe. Bagusan Iya. Mbappe atau Haaland tuh pada? Menurut Mbappe gua, sih lebih berpengalaman. Mbappe. kalau Haaland itu benar-benar the real finisher. Kalau misalnya Mbappe dia di winger kan dia mainnya dan dia juga bisa jadi striker. Cuman kalau misalnya speed mah nggak usah ditanya, Mbappe menang lah. Iya. Oke. Nih, sekarang nih pembahasan terakhir nih. Yang wes di sini 4 lawan 1 nih, wes. Terus Gimana pendapat? gue mau bahas Barca tadi. Barca Gimana? menangnya. Habisin aja kita bahas. Asik ini. Barca sama Arsenal ntar abis ini. Yang ini dulu bahas. Arsenal. Bikin video terpisah. Buat netral doang. Menghormati coach Justin. Ya, gimana menurut Bang Daris sekarang nih? Gue mau tahu, mau ngelihat pendapat lo tuh gimana? Jalan pertandingan kemarin tuh sangat unexpected banget gitu loh, nggak diduga banget gitu, tiba-tiba bisa 6-2 gitu, siapa yang nyangka dari Gue bakal ngiranya tuh 3-2 atau nggak 4-2. Soalnya gue tahu ya MU biasanya cuman satu babak doang mereka main bagusnya gitu. Tanya jelek ya. Mereka babak pertama nggak main bagus juga gitu, lini tengah mereka jelek banget gitu menurut gue. Cuman 1 gol yang itu juga ya kombinasi dari siapa Pogba, Bruno sama Cavani gitu, dan 3 ini lagi gitu yang terus ngelakuin golnya tuh. Jadi ya kalau misalnya dibilang gue impresnya tuh mainnya di babak kedua tuh gila banget si Bruno on fire. Comeback-nya langsung tuh. Bruno, Terus Edinson. apa selalu dipasang jadi winger kanan, padahal dia nggak bisa passing gitu. Dia jelek banget gitu passingnya. Harusnya dia dipasang di winger kiri. Mungkin dia ngalah sama Pogba gitu. Mungkin ya Ole ngasih kebebasan untuk Pogba berkreativitas lah gitu di sebelah kiri. Mungkin ya, cuman gue nggak tahu juga. Menurut gue sih ini lagi-lagi faktor Bruno sama Pogba sih. Sama Cavani. 3 orang ini linknya bagus banget. Begitu mereka on fire, satu tim bisa on fire. Iya. Sadis sih. Cuman yang gue bingungin tuh kenapa Fred masih ada di situ sih. Gue lebih mending Van de Beek daripada Fred gitu. Dia cuman pekerja keras doang gitu menurut gue. Van de Beek tuh Kurang. Jadi ya gue nggak impress aja gitu kalau ada Fred. Jadi gue udah overrated. Jadi ini udah match, udah sapu bersih lah ya ibaratnya. Iya. Terbuka. Nah, intinya udah menurut gue nggak akan bisa. Tinggal gitu. nunggu. Nggak akan. Kayaknya juga di leg kedua gue MU bakal ya nurunin pemain muda. Mungkin kayak Diallo, Van de Beek pasti bakal main sih, feeling gue. Van de Beek pasti main. Van de Beek pasti Karena main. dia udah menang 6-2 itu kan. Kan namanya Kipernya juga siapa kipernya? Henderson. Udah. kayaknya De Gea lagi sih. Kenapa kujang? Kemana? Gue benci banget itu ya. Di Green. Legrand. Jadi kalau dibilang ini udah pasti final ya, pede ya. Iya. Ya, Harusnya. pede gue. Harusnya. 99,9% MU Tapi masuk itu selalu final. kayak ada kemungkinan buat Roma tiba-tiba waktu kayak lawan Barca gitu loh. Gue selalu ada takut gitu. Apalagi kalau dibilangin dia pakainya Diallo, pakainya Van de Beek, terus kayak Jumawa gitu kan. Gue takut bisa terjadi. Wah, iya. Kayak ada Tapi kalau menurut gue mereka bakal tetap mainin Bruno deh untuk nyari aman. Feeling gue itu. Pasti. kartu as gue Bruno, Cavani itu mainin tuh mereka. Feeling gue sih Maguire sama Fernandes pasti harus main. Maguire. Ya.
Jangan lupa juga kemarin faktor Smalling itu juga membantu itu. Iya, ngebantu. Gue nggak gila. Pantesan aja gitu, maksudnya ya bagus lah gitu MU ngejual apa Smalling gitu. Gue kagumnya sama si Ibanez ini gila sih, walaupun bulan 6 ini orang menurut gue main bagus sih kemarin. Iya, oke. Iya. Bagus. Cuman ya gitulah. Depannya juga ya menurut. Smalling itu ada 2 gol MU yang harusnya offside, tapi nggak offside gara-gara ada Smalling di belakang. Itu ngebantu banget nih orang. Iya. Iya. Terima kasih Manchester United udah. Yang ngasih penalti juga dia kan ya? Iya, dia yang bikin penalti itu loh. Dari orang dalam gitu. Iya. Jadi kira-kira finalnya bakal lebih seru ketemu yang dari Spanyol atau yang dari sesama Inggris? Jangan Arsenal. Inggris dah. Inggris. Jangan dah. Nggak tahu deh, Inggris Spanyol mereka bagus semua. Kalau misalnya menurut gue, Villarreal sih lolos sudah fix. Iya. Kayaknya ya. Cuman nggak tahu juga gitu. Gue lebih takut Tapi ketemu kalau Villarreal, Bos. Unai Emery. Ini Mister udah berapa Europa kali menang Europa League. Udah juru kunci lah dia di sana. Arsenal Aubameyang nih GG apa menurun sih? Dia kena malaria kan ya, Ubaan. Dia udah umur 32 tahun sampai 31 gitu. 31 dia mah. Jadi ya nggak boleh gitu ketergantungan sama Auba juga. Lacazette tuh bagus juga sih menurut gua. Yang pas lawan Slavia Praga. Ya emang bagus Lacazette. Iya, tapi kan itu Arsenal. Iya. Ya, yang bagus di Arsenal tuh Willock. Nah tuh kayak nggak ada majunya gitu. Mental menang tapi menang apa? Jadi ya udah itu sih ya, feeling MU udah fix. Menang. MU menang lah. MU juara karena emang kastanya di situ. Closing statement ya. Iya. Oke. Kalau soal tadi MU gue yakin harusnya menang, kecuali tiba-tiba ada keajaiban Manolas tiba-tiba, ayo sini gue bantuin, gue masuk Roma lagi. Kali gitu kan. Atau ada apa gitu kan, kerasukan siapa gitu. Nah, terus empat-empatnya menurut gue match-nya masih seru, masih belum ada yang bakal udah pasti mati, kecuali Roma sih sebenarnya. Tiga-tiganya nih udah masih seru banget gitu. Iya. Masih ada kemungkinan Chelsea buat menang, Madrid juga bisa, PSG juga bisa, City juga bisa, semuanya masih bisa. Arsenal ya mungkin masih bisa gitu. Iya. Ya, Bisa. ya masih bisa. Ini masih patut ditunggu buat minggu depan siapa yang bakal juara gitu. Paling itu doang sih closing statement-nya. Semua gue serahin lagi ke Bapak Nail. Oke, cukup menarik hari ini pembahasannya. Ya, kita lihat aja ya minggu depan. Atau dijadwalin kapan sih main lagi? Minggu depan. Bener minggu Minggu depan kan? Iya. Minggu depan. Ya, kita lihat aja apa yang bakal terjadi di leg kedua ini. Gue yakin pasti seru. Ya, Tanggal 7 hari Jumat. apalagi nanti di weekend ketemu ada Liverpool kan? Oh iya, Liverpool. Iya, weekend Liverpool ya nih MU ya. Itu patut Asik nih. ini siapa yang kita yang akan dibacotin oleh satu orang atau kita akan membacotin. Pokoknya kalau nanti gue paling banyak baca